Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali di pagi hari ini kita bertemu dalam acara perjalanan setelah kematian yang masing-masing orang pasti akan melalui perjalanan tersebut. Pembahasan ini yaitu pembahasan perjalanan setelah kematian kita ambil dari kitab Qiyamatus Sughra. Ikhwah a'azinallahu wa iyyakum, pembahasan kita sudah sampai pada faktor penyebab mendapat azabnya kubur. Penyebab seorang ditimpanya azab kubur. Kita sudah membahas 3 poin terkait dengan faktor tersebut. Yang pertama dikarenakan adamul istitaru minal baul, yaitu mereka yang tidak hati-hati ketika dia buang air kecil sehingga air seninya itu dia tak pedulikan walaupun sudah memercik pakaiannya atau tubuhnya, atau mereka yang tidak istinja setelah buang air kecil. Yang kedua yaitu an-namimah, pengadu domba. Yang ketiga yang telah kita bahas yaitu terkait dengan ghulul. Ya, ghulul, di mana ghulul ini ada beberapa jenis, yaitu mereka yang mengambil mencuri harta ghanimah, harta rampasan perang sebelum dibagi-bagi, ya. Yang kedua yaitu mereka yang mencuri harta zakat. Yang ketiga yaitu para pegawai yang ditugaskan untuk suatu tugas, lantas dia mendapat hadiah atau tips dari tugasnya tersebut sementara dia sudah digaji untuk tugasnya tersebut. Yang keempat, sebagaimana yang telah kita jelaskan di kajian Senin yang lalu, yaitu mereka yang mencuri harta umat atau mengambil harta umat menjadi milik pribadinya. Ikhwah azanallahu wa iyyakum, untuk pagi hari ini kita akan membahas 4 faktor yang lainnya, yaitu al-kadzib, dusta. Yang kelima yaitu hijrul Quran, yaitu mereka yang menjauhi dirinya dari Al-Quran ataupun tak baca Quran. Yang keenam yaitu zina, dosa zina. Yang ketujuh yaitu riba, dosa riba. Baik, 4 faktor. 4 faktor ini disebutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih, di mana beliau menyebutkan bahwasanya 4 hal ini, yaitu dusta, menjauhkan diri dari Al-Quran, ya, kemudian zina dan riba, disebutkan dalam sebuah hadis panjang oleh Rasulullah SAW, dan azab orang yang akan
jenis azab yang akan ditimpakan kepada si pelaku dosa ini, dan itu semua dalam kuburannya. Taib ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Arallah wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam anwa'an mimma yu'adzibu bihi ba'dal usad. Bahwasanya Allah dan Rasulnya memperlihatkan, memberitahukan kepada kita bentuk-bentuk azab yang akan ditimpakan kepada para pelaku dosa, sebagian pelaku dosa. Hafiz Sahih Al-Bukhari an Samurah bin Jundubin, dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari salah seorang sahabat yang bernama Samurah bin Jundub, qala, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla salatan aqbala alaina biwajhihi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau selesai melaksanakan salat, beliau menghadap ke arah kami. Ketika seorang salat kan dia menghadap kiblat, imam menghadap kiblat dan di belakangnya makmum. Setelah sholat dia berbalik menghadap kiblat, berarti dia berbalik membelakangi kiblat, sehingga beliau menghadap ke makmum dan punggungnya mengarah ke kiblat. Kata Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, beliau menghadap ke arah kami, menghadapkan wajahnya ke arah kami. Faqala, seraya bersabda, man ra'a minkumul lailata ru'yan. Siapa di antara kalian yang tadi malam bermimpi? Qal, Samurah bin Jundub mengatakan, fa in ra'a ahadun qassaha. Kata Samurah, kalau ada di antara para sahabat yang bermimpi tadi malam, maka dia pun menceritakan mimpinya tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqul, dan Rasulullah pun menanggapi mengatakan Masya Allah. Demikian ikhwah. Jadi di sini tentunya maksud mimpi tersebut mimpi baik ikhwah. Ya, mubasyirat, artinya kabar-kabar gembira untuk orang mukmin melalui mimpi. Mengapa ini kita katakan mimpi ini mimpi baik yang dimaksud dalam hadis ini? Karena ikhwah, kalau mimpi buruk tidak boleh kita ceritakan. Ya, hanya mimpi baiklah yang boleh kita ceritakan. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'yan salihah." Idza ra'a ahadukum ru'yan salihah, apabila salah seorang kalian melihat mimpi baik, falyahmidillah 'alaiha, hendaklah dia memuji Allah, bertahmid kepada Allah. Fa inna ma hiya minallah, karena sesungguhnya dia itu dari Allah. Mimpi baik itu dari Allah. Wal yuhadditha biha, dan dia ceritakan mimpinya tersebut. Dalam hadis Muslim disebutkan wal yuhadditha may yuhibbu, hendaklah dia menceritakan kepada orang yang mencintai dia. Artinya ikhwah, apabila kita melihat mimpi baik, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu merupakan salah satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian disunahkan untuk menceritakan. Ya, disunahkan untuk menceritakan kepada orang yang mencintai dia, yang menyayangi dia. Mengapa harus orang yang menyayangi dia? Karena kalau dia melihat mimpi baik, dia ceritakan kepada orang yang tak menyukai dia, ini orang tak suka dengan mimpi tersebut. Karena kalau orang membenci kita, dia tidak akan menyukai apa saja yang membuat kita menjadi baik, bahkan termasuk mimpi. Ya, bahkan termasuk mimpi dia nggak akan suka dengan kita. Makanya ikhwah, kalau kita ceritakan mimpi baik kita kepada seseorang yang mencintai kita, dia akan merespon baik ikhwah. Misalnya nih seorang jomblo nih ya, dia bercerita mimpinya kepada teman baiknya,
Masya Allah, alhamdulillah tadi malam saya mimpi. Mimpi apa itu akhi? Mimpi saya menikah. Masya Allah, semoga ini merupakan pertanda baik. Semoga Allah memudahkannya, mempercepat jodoh antum. Itulah tanggapan orang yang menyayangi kita. Tapi kalau kita ceritakan hal itu kepada orang yang membenci kita, mungkin dia tanggapi buruk ataupun nggak merespon. Ah, nggak ada itu, mana pula antum, malah aku begini kondisinya. Begitu ikhwah. Ya. Ah, ini para sahabat tentu menceritakan mimpi yang baik. Adapun mimpi buruk, ikhwah, memang nggak boleh diceritakan. Kelanjutan hadis tadi, fa idza ra'a ahadukum ghairaha, apabila salah seorang kalian melihat yang tidak itu, artinya faman ra'a ahadukum faman ra'a ghairaha mimma yakrah, apabila dia melihat mimpi yang memang dia tak suka, mimpi buruk lah ikhwah, ya, maka falyata'awwadz billah, hendaklah dia mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari mimpi tersebut. Fa inna ma hiya minasyaiton, karena sesungguhnya itu mimpi buruk dari setan. Kemudian satu hal, wala yatahaddatsu biha wala yuhadditsu biha, dan jangan dia ceritakan, ikhwah, jangan dia ceritakan kepada siapapun. Itulah dia. Ini ikhwah, sunnah, tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mimpi. Itu merupakan bagaimana Islam itu sangat komplit, sehingga masalah mimpi pun ada etikanya. Ya, bagaimana sikap kita terhadap mimpi yang kita lihat itu diatur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mimpi baik tadi itu, karena kalau mimpi baik itu dari Allah, maka disunahkan kita untuk kita disunahkan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita menceritakan kepada orang yang mencintai kita. Ya, dalam hadis lain hendaklah dia tafsirkan dengan tafsir yang baik. Adapun jika mimpi buruk, maka ketentuannya pertama, hendaklah dia falyata'awudz billah, hendaklah dia mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam hadis yang lain 3 kali, kemudian dia meludah ke kiri 3 kali, kemudian hendaklah dia mohon kepada Allah, ya, mohon kepada Allah menjauhi dirinya dari keburukan mimpi tersebut, ya. Kemudian falyatahawwal, artinya hendaklah dia rubah posisi tidurnya. Kalau tadinya dia mimpinya sambil telentang, maka dia rubah miring ke kiri. Kalau mimpi buruk yang dia lihat tuh ketika dia tidur sambil miring kiri, maka hendaklah dia rubah miring ke kanan, dan seterusnya. Demikian ikhwah. Kemudian setelah itu kita ulangi lagi, dia ta'awudz billah, kemudian meludah, kemudian meludah ikhwah, sekedar gitu aja ya, tidak pakai air liur. Kemudian dia mohon perlindungan pada Allah dari keburukan mimpi tersebut. Kemudian dia rubah posisi tidurnya. Kemudian dia juga sholat 2 rakaat juga disunnahkan, ya, sholat 2 rakaat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kemudian itu dia, jangan dia ceritakan pada orang lain. Itulah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan mimpi. Ikhwah, kita kembali kepada hadis. Di sini Rasulullah bertanya kepada para sahabat, siapa di antara kalian yang tadi malam mimpi? Maka jika ada para sahabat yang melihat mimpi, maka dia pun ceritakan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah mengatakan, Masya Allah. Ini tanggapan Rasulullah dengan ucapan Masya Allah. Tandanya yang diceritakan di sini adalah hanya mimpi-mimpi baik saja. Demikian ikhwah. Dan apa ada orang yang lebih dicintai oleh para sahabat melebihi cinta mereka kepada Rasulullah? Tentu tidak ada. Makanya ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Ya. Wal yuhadditsa biha may yuhibbu. Hendaklah dia menceritakan hal itu kepada orang yang dia cintainya, yang dia cintai, yang mencintai dia dan mereka mencintai dia. Demikian ikhwah. Dari hadis tersebut, ya, juga dari tanggapan Rasulullah dengan memberi respon Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya mimpi yang dimaksud di sini adalah mimpi baik. Baik, kita lanjutkan. Fasa'alana yauman. Suatu hari kami juga ditanya kembali oleh Rasulullah. Pertanyaannya sama, siapa di antara kalian yang mimpi tadi malam? Faqala, lantas ketika tidak ada seorang pun yang menceritakan mimpinya di pagi itu,
Faqala hal ra'a ahadu minkum ru'yan. Suatu hari beliau bertanya kembali, apakah di antara kalian ada melihat bermimpi tadi malam? Ya, faqulna la, kami katakan enggak ada. Jadi di pagi itu tidak ada yang menceritakan mimpinya. Ya mungkin dikarenakan memang tidak ada yang bermimpi. Ya. Kemudian ketika itu ikhwah, Rasulullah kali ini menceritakan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Kemarin para sahabat yang menceritakan mimpi mereka, Rasulullah berespon, Rasulullah mengatakan Masya Allah. Kali ini nggak ada ternyata para sahabat menceritakan mimpinya. Namun ternyata Rasulullah tadi malam tersebut melihat mimpinya, bermimpi tadi malam, mimpi yang baik. Ya. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum, bukan mimpi baik, artinya mimpi yang dimana di sini dalam mimpi beliau itu ada pelajaran bagi para sahabat. Ya, ada pelajaran. Karena ikhwah, mimpinya para nabi dan rasul itu gak sama dengan mimpi kita. Ya, gak sama dengan mimpi kita. Mau baik mau buruk harus disampaikan kepada umatnya. Seperti ikhwah, sebagaimana yang sudah kita maklumi, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya. Ya, ketika itu Nabi Ibrahim menemui anaknya Ismail alaihi wassalam, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai ananda, sesungguhnya ayah tadi malam melihat mimpi tersebut yaitu menyembelih dirimu, nak. Fanzur madza tara, bagaimana tanggapanmu sayang? Itulah bahasa ayah, ikhwah ya. Ismail alaihissalam, karena dia tahu ayahnya nabi, mimpi ayahnya itu bukan sembarang mimpi, tapi itu adalah perintah Allah, wahyu dari Allah, dan dia juga anak yang soleh karena bapaknya soleh, ikhwah. Ya. Umumnya bapak, orang tua yang soleh dan soleha itu akan melahirkan anak-anak yang soleh dan soleha juga. Ya. Nabi Ismail alaihissalam seorang anak yang faham tentang posisi ayahnya, seorang nabi. Ya, seorang nabi. Kalau ayahnya mimpi itu bukan sembarang mimpi. Makanya apa tanggapan Nabi Ismail alaihissalam? Ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai ayahanda, jika memang dalam mimpimu engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihku, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan lihat aku termasuk orang yang sabar insyaallah. Demikian ikhwah. Jadi mimpi para nabi dan rasul itu bukan seperti mimpi kita. Mimpi mereka adalah mimpi wahyu. Makanya baik isi mimpinya itu kisahnya baik maupun isi mimpinya itu isi mimpi yang mengerikan. Seperti yang akan beliau ceritakan kepada kita, yang sampai kepada kita hadisnya. Demikian ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Baik, kita kembali kepada hadis. Ketika para sahabat tidak ada yang menceritakan mimpinya, maka Rasulullah pun menceritakan mimpinya yang dia lihat tadi malam. Apa kata beliau? Walakinni ra'aitul lailata rajulaini atayani. Tetapi tadi malam aku bermimpi aku didatangi oleh dua orang laki-laki. Fa akhadha biyadi fa akhrajani ilal ardil muqaddasati. Kedua orang itu pun memegang tanganku dan membawaku ke bumi yang suci atau Baitul Maqdis, ya, di Palestina. Dua orang ini membawa Rasulullah SAW ke Palestina, ke Ardul Muqaddasah, Baitul Maqdis. Fa idza rajulun jalisun wa rajulun qa'imun biyadihi kallubun min hadidin. Ternyata di sana ada seorang laki-laki yang sedang duduk dan satu lagi berdiri. Di tangan laki-laki yang berdiri ini ada gancu dari besi. Ikhwah, gancu ini kalau orang Medan bilang gancu. Kalau dahulu waktu beras kita dijual dengan goni yang berserat, ikhwah. Mungkin yang sudah usia 50
tahu lah ini. Ya, kalau sekarang kan goni itu dari plastik ya. Goni beras dari plastik. Kalau dulu kan dari goni yang berserat. Demikian ikhwan, dan itu biasanya dibawa dengan digancu ya. Nah, jadi dia besi yang kuat dipegang, kemudian ujungnya itu muter begini seperti mata pancing, itu gancu. Jadi kata beliau sallallahu alaihi wasallam jadi di situ ada laki-laki yang satu duduk, yang satu berdiri. Yang berdiri sedang pegang gancu dari besi. Kemudian yudkhiluhu fi shiddaqihi hatta yablugha qafah. Di mana laki-laki yang berdiri itu menusukkan gancu tersebut ke mulut orang yang duduk hingga tembus ke tengkuknya. Kemudian summa yaf'alu bi shidqihil akhar misla dzalik. Setelah itu dia cabut, ya, ditarik. Ya, kalau seorang menusukkan gancu yang bengkok begini kemudian ditarik, tentu kan robek, ikhwah. Ya. Set ditarik, ya, robek ini, ya. Jadi mulutnya digancu dan tembus ke belakang tengkuknya, ditarik, robek. Kemudian setelah itu dia pergi ke sisi yang lain. Tadi kan sisi, kalau kita bilang tadinya sebelah kanan, nah sekarang sebelah kiri. Kemudian ikhwah, summa yaf'alu bi shidqihi al-akhar misla dzalik. Kemudian laki-laki yang berdiri tadi mengambil posisi yang sebelah kiri dan melakukan hal yang sama di sebelah kirinya. Jadi setelah di sini robek, kemudian dia pun berpindah tempat dan memperlakukan hal yang sama dengan mulut yang sebelah kiri. Kalau tadi sebelah kanan, ini sebelah kiri. Demikian ikhwah. Fayalta'ima sidquhu, ya. Ketika dia memperlakukan sebelah kanan yang lain, sebelah yang satu lagi seperti itu, sebelah yang tadinya sudah dia gancu, yang sudah robek, itu kembali menyatu. Fayaudu fayasna'u mithlahu. Kemudian yang sudah dia gancu mulutnya itu kembali bersatu. Ya, sementara dia lakukan yang ini, sebelah kanan, sebelah kiri. Ya, demikian. Ketika dia memperlakukan dengan yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah kembali utuh. Kemudian dia balik lagi ke sebelah kanan. Ya, dia gancu mulut yang sebelah kanan, yang sebelah kiri sudah kembali bertaut, bersatu. Dia pergi ke sebelah kiri, dia gancu yang sebelah kiri, yang sebelah kanan sudah bertaut. Demikian seterusnya ikhwah, ya. Kanan kiri, demikian. Kemudian qultu ma hadza? Aku berkata, ma hadza? Ini apa? Ya, ini orang kenapa? Azab apa ini? Penyebab azab ini apa? Qala, ternyata kedua orang yang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak menjawab. Kata mereka, intalik, udah kita berangkat dulu. Ya. Fantalaqana hatta ataina ala rajulin muttaji'un ala qafah wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bi fahrin aw sakhratin. Kemudian kami pun berangkat kembali. Ternyata kami bertemu dengan seorang laki-laki yang satu tidur telentang, yang satu posisinya berdiri sambil memegang batu. Fayasdakhu bihi fihi ra'sah. Laki-laki yang berdiri, tadi kan ada dua laki-laki, ya, yang satu berdiri, yang satu tidur. Ya, yang satu telentang, yang berdiri pegang batu. Udah. Yang berdiri tadi itu menghempaskan batu tersebut di kepala laki-laki yang sedang tidur, yang telentang tadi. Fa idza darabahu tadahdahal hajar. Ketika dia sudah hempaskan batunya ke kepala orang ini, ya tentunya kan pecahlah kepala orang ini, ikhwah. Ya. Pecahlah kepala orang ini dan batu pun menggelinding. Kemudian selanjutnya fantalaqa ilaihi liya'khudha fala yarji'u ila hadha hatta yalta'ima ra'suh wa 'ada ra'suhu kama huwa. Kemudian
Setelah dia hempaskan batu ini di kepala orang tersebut yang tidur telentang tadi, maka hancurlah kepala orang tersebut dan batunya pun menggelinding. Yang menghempaskan batu tadi pun mengambil batu yang menggelinding tadi. Begitu, di saat dia mengambil batu yang menggelinding tadi, kepala orang yang pecah tadi itu kepala orang yang pecah tadi itu sudah kembali menyatu seperti semula. Saya ulangi, ketika batu ini diambil oleh orang, batu ini menggelinding dan diambil oleh orang yang berdiri tadi, si orang yang tidur yang kepala pecah tadi itu sudah kembali utuh kepalanya, diambil dia lagi. Kemudian dihempaskan lagi batu tersebut ke kepala orang tersebut. Udah pecahlah kepala orang itu dan batu kembali menggelinding. Di saat orang ini mengambil batu tersebut, ini kepala sudah kembali utuh. Kemudian dihempaskan lagi batu tersebut ke atas kepala si orang yang sedang yang tidur, posisinya tidur tersebut. Demikian ikhwah. Seterusnya, fa'ada ilaihi fadarabahu. Maka dia kembali ke orang itu dan dia hempaskan lagi batu tersebut ke kepala si orang yang posisinya tidur. Ini azab ikhwah. Demikian terusnya, menggelinding, dihempaskan lagi, pecah kepalanya. Di saat dia mengambil batu, ini kepala sudah kembali utuh. Dia datang lagi, dihempaskan lagi, gelinding lagi. Ketika dia ambil batu tersebut, ini kepala sudah kembali utuh, dihempaskan lagi. Demikian ikhwas terusnya. Qultu man hadza? Aku bertanya kembali kepada malaikat ini. Siapa ini? Kok dahsyat sekali, luar biasa adabnya. Qala, kembali malaikat dua orang ini tidak menjawab. Intaliq, udah kita berangkat aja. Fantalaqana ila thaqabin mithlu tanur. Maka kami pun sampai pada thaqabin mithlu tanur. Tanur itu ikhwah, tanur bahasa Indonesia tanur ya. Itu tempat biasanya digunakan orang untuk buat roti. A'laha dhiqun wa asfalha wasi'un yatawaqqadu tahtahu naron. Yaitu seperti tanur itu ikhwah tempat biasanya orang membuat roti ya. Seperti kendi, kalau untuk buat roti itu kendi, atasnya kecil, bawahnya lebar. Nah, demikian. Ya, di bagian bawah itu disitulah dimasukkan bara api. Adonan roti diletakkan di sebuah bantal, kemudian ditempelkan di dinding tanur ini. Nah, begitu ya, dibakar tapi nggak langsung. Ya, ketika api ini menyala, tentu kan di ruangan tanur ini ruangan yang sangat panas. Demikian. Nah, tukang roti biasanya meletakkan adonan itu di bantal, kemudian dia tepukkan bantal yang ada adonan itu ke dinding tanur ini. Gitu cara masak. Demikian keliling. Kalau sudah masak nanti diambil. Nah, inilah tanur namanya ikhwah. Atasnya sempit, bawahnya, di bagian bawahnya luas. Dan di bagian bawah itulah dinyalakan api. Ya. Kemudian fa idza qataraba irtafa'u hatta kadu ayyakhruju. Ya. Di dalam itu banyak orang. Di dalam tanur itu banyak orang. Apabila panasnya sedang menggepul, ini orang ini bisa menggelegak ya, sampai kalau apinya menyala itu orang-orang sampai terangkat ke mulut tanur sampai hampir keluar. Demikian ikhwah. Begitulah dahsyatnya dengan kobaran api itu sampai mengangkat ini orang-orang yang ada di dalam tanur. Mungkin para ikhwah kalau sedang bakar rumput misalnya, atau sedang bakar ilalang kering, itu ketika kita bakar kan rumput-rumput yang terbakar yang gosong-gosong itu kan naik ke atas ya, itu saking panasnya ya, naik ke atas. Yang hitamnya itu yang rumputnya sudah terbakar ya, yang rumputnya sudah gosong itu kan naik ke atas. Begitulah ikhwah, saking panasnya orang-orang yang ada dalam tanur ini ya, itu sampai ngambang ke atas, hampir keluar dari tanur. Ketika hampir keluar dari tanur, api ini pun padam. Kembali mereka masuk ke dalam tanur tersebut. Fa idza khamadat raja'u fiha. Apabila api ini reda, maka mereka kembali ke bawah. Demikian. Jadi
azabnya itu begitu ikhwah. Begitu api ini menyala sampai mereka pun mengambang ke atas sampai hampir keluar. Begitu mereka hampir keluar, reda api ini, kembali mereka ke bawah. Jadi nggak sampai keluar. Demikian. Kembali, begitu. Kembali. Ini mungkin ilustrasinya lebih mudah kita bayangkan kalau kita sedang masak susu. Ya. Masak susu itu kan kalau sudah panas, ya menggelegak, itu kan naik tuh, naik, ya kan, naik ke atas periuk. Itu kalau kita biarkan dia akan tumpah. Baik. Begitu sudah naik ke atas, ya sudah naik ke atas periuk, kalau kita matikan kan kembali dia turun ke bawah. Kalau kita hidupkan lagi apinya, panas menggelegak, itu susu bisa naik lagi. Kalau kita biarkan itu susu akan tumpah. Begitulah lebih kurang ya ilustrasinya. Tapi itu bukan air. Mereka ngambang ke atas itu karena kan panas yang membara di dasar tanur tersebut. Demikian. Setiap kali membara dia sampai mereka ke atas ini, ke atas. Ya, hampir keluar, hampir melimpah dari tanur. Hampir keluar, kemudian reda kembali, mereka pun turun. Demikian seterusnya, turun naik dikarenakan api yang membara tersebut. Wa fiha rijalun wa nisaun uratun. Di tanur itu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang, tak berbusana. Qultu man hadza? Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa ini? Siapa ini? Qala intaliq. Lantas dua orang ini pun mengatakan, udahlah kita lanjut saja. Mari kita lanjutkan perjalanan. Fantalaqana hatta ataina ala nahrin min damin. Maka kami pun berangkat hingga kami sampai di sebuah sungai darah. Fihi rijalun qaimun ala wastin nahri. Rajulun baina yadayhi hijarah. Di sungai tersebut di pinggirnya ada seorang yang sedang berdiri, ya, dan di depannya itu ada, di depan orang ini tersedia batu-batu. Kemudian fa aqbala rajulu ala alladhi fihi fin nahar. Kemudian ada juga orang-orang yang ada di dalam sungai, di sungai. Orang-orang yang ada di sungai, mereka berupaya untuk berenang ke pinggir. Ya. Jadi ada orang-orang yang sedang berada di dalam sungai, ya, sungai darah tersebut, berenang-renang ke pinggir, berenang untuk mengarah ke pinggir. Sementara ada laki-laki yang dia standby di pinggir sungai, di depannya tersedia batu-batuan. Fa idza arada ayyakhruja ramar rajulu bihajarin fi. Setiap kali orang-orang yang di dalam sungai tersebut meminggir ke pinggir, mau keluar dari sungai darah tersebut, dilempar oleh orang yang ada di pinggir sungai dengan batu, dilemparnya mulut orang tersebut, ya. Faraddahu haitsu kana, sehingga laki-laki yang sudah minggir tersebut karena dilempar dengan batu, mulutnya dilempar dengan batu, dia pun kembali terpanting ke tempat semula. Demikian ikhwah. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajarin fayarji'a kama kana. Demikian seterusnya. Setiap kali mereka sudah sampai ke pinggir, mau keluar dari sungai darah tersebut, dilempar, ya, oleh laki-laki tadi itu. Dilempar mulutnya, dan yang tadi mulai mau keluar dari sungai kembali terpanting masuk ke tempat dia semula, kembali ke tempat semula. Dia berenang lagi ke pinggir, dilempar lagi, ya, kemudian dia kembali tercampak, terpanting ke tempat semula. Demikian seterusnya, ya, demikian seterusnya. Qultu ma hadza? Aku berkata, apa ini? Rasulullah kembali bertanya, apa ini? Jadi sudah berapa kali Rasulullah bertanya? Karena beliau diperlihatkan ada 4
ya, ada 4 azab sudah. Yang pertama tadi yaitu mereka yang digancu mulutnya, yang kedua yang dipecahkan kepalanya, ya. Yang ketiga yaitu orang-orang yang dibakar dalam tanur, yang keempat ini mereka yang ditenggelamkan di api di sungai darah. Faqultu ma hadza? Aku bertanya lagi, ini apa? Qala, 2 laki-laki itu pun berkata, entalik, udah kita lanjut berangkat dulu. Fantalaqna hatta intahaina ila radatin khadra'a fiha syajaratun 'azimatun. Maka kami pun kembali berangkat hingga kami sampai di sebuah taman hijau. Fiha syajaratun 'azimatun. Di dalam kebun hijau tersebut, taman yang hijau tersebut, ada sebatang pohon yang sangat besar. Wa fi asliha syekhun wa sibyanun. Di bawahnya ada orang tua 1 orang dan ada anak-anak, ya. Jadi dia dikelilingi oleh anak-anak. 1 orang tua dan bersamanya banyak anak-anak. Fa idza rajulun qaribun minasy-syajarati baina yadayhi narun yuqiduha. Dan ada seorang laki-laki yang berada di dekat pohon tersebut, ya. Di depannya ada api yang dia nyalakan. Jadi ada berapa tadi ya? Ada 1 orang tua yang dikelilingi oleh anak-anak, dan ada 1 laki-laki lagi masih di dekat pohon, ya. Dia menyalakan api, ya, sedang menyalakan api di depannya. Kemudian fasa'ida bi fi syajarati wa adkhalani daron lam ara qattun ahsana minha. Kemudian 2 laki-laki tadi pun membawaku naik manjat pohon, ya, tentunya Allah alam manjat, intinya 2 laki-laki tadi pun membawaku naik ke pohon, dan ternyata di situ, di pohon tersebut ada 1 rumah. Dan kata Rasulullah SAW, rumah ini aku belum pernah melihat ada rumah yang seindah ini. Aku belum pernah melihat sama sekali ada rumah seindah rumah ini. Fiha, di dalam rumah tersebut, rijalun syuyukhun wa syababun wa nisaun wa subyanun. Di dalam rumah itu ada orang tua, ada remaja, ada perempuan, dan ada laki-laki. Tsumma akhrajani minha. Setelah itu 2 laki-laki ini pun membawaku keluar rumah tersebut. Fasa'ida bi syajarata. Dan kembali membawaku naik ke pohon tersebut. Jadi masih naik lagi. Jadi tadi kan awal sudah naik pohon tuh, ada rumah. Kemudian meninggalkan rumah tersebut, naik lagi, lebih tinggi lagi. Kemudian fa'adkhalani daron hiya ahsanu wa afdalu. Ternyata setelah kami tambah semakin tinggi menaiki pohon tersebut, ternyata di sana ada rumah lagi, di mana rumah yang kedua ini lebih afdol dan lebih indah ketimbang rumah yang pertama. Fiha syuyukhun wa syababun. Di situ ada orang-orang tua dan anak-anak muda. Jadi tidak ada tidak ada anak-anak. Anak-anak enggak ada. Kemudian qultu, kata Rasulullah, tawaftumani lailata. Kata Rasulullah, kalian berdua telah membawa aku keliling-keliling di malam ini. Fa akhbirani amma raaitu. Tolonglah beritakan kepadaku apa yang telah aku lihat. Beritahukan kepadaku. Jadi ada berapa ikhwah? Ada 4 kan? Yang pertama ada 5. Yang pertama yaitu orang yang digancu mulutnya, yang kedua dipecahkan kepalanya, yang ketiga yaitu yang dibakar dalam tanur, yang keempat yaitu orang yang diadab dengan ditenggelamkan di sungai darah, yang kelima yaitu melihat ada seorang orang tua dan dikelilingi oleh anak-anak, kemudian yang kelima keenam yaitu ada laki-laki yang di depan masih posisinya berada di dekat pohon tersebut, di depannya ada api yang sedang dia nyalakan, ya. Yang keenam yaitu rumah yang dia lihat yang sangat indah,
Di dalamnya ada orang tua, anak muda, laki-laki, perempuan, kemudian naik lagi ke rumah berikutnya yang lebih indah dibandingkan rumah yang pertama, dan di situ terlihat ada orang tua dan anak-anak muda. Kata Rasulullah, beritahukanlah kepadaku apa ini semua. Qala, kata dua orang ini, na'am, ya, kami akan ceritakan apa yang telah kamu saksikan. Ammal ladzi ra'aituhu fayushakku sidquhu fakadzabun yuhadditsu bil kadzbati fatuhmalu anhu hatta tablughal afaq. Adapun yang laki-laki pertama yang kamu lihat mulutnya digancu, dia adalah seorang pendusta di mana kedustaannya sampai ke ufuk. Na'udzubillah min dzalik. Dia mendapatkan azab seperti itu. Ikhwah, berdusta sekarang lebih memungkinkan seperti yang disebutkan Rasulullah SAW dalam hadisnya ketimbang berdustanya orang dahulu. Kalau dahulu mungkin ketika dia berdusta hanya dia dustai satu atau dua atau tiga atau mungkin satu kampung. Tetapi kalau ada orang berdusta sekarang dengan melalui media massa, dustanya itu bisa sampai ke ujung dunia, ikhwah. Terkadang diterjemah lagi ke dalam berbagai bahasa, diterjemah ke dalam berbagai macam bahasa, dan itu kebohongan semua. Na'udzubillah min dzalik. Dusta dan dustanya sampai ke ufuk, menunjukkan bagaimana tersebarnya kedustaan yang dia dustai. Ikhwah, ini bukan dosa biasa, ya. Ini bukan dosa biasa. Seperti orang-orang yang memfitnah dakwah salafiyah, ya, di Indonesia ini, yang menyebutkan para dai-nya mendapat gaji 20 juta per bulan, kemudian dituduh radikal, dituduh teroris, tukang bom, tukang pembunuh, macam suka mengkafirkan. Na'udzubillah min dzalik. Kedustaan demi kedustaan, ya, yang mereka lemparkan kepada dakwah salafiyah. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Allahu yutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah tetap akan menyempurnakan cahayanya. Allah tetap akan menyempurnakan dakwah ini, ikhwah. Walau banyak yang mendustai, banyak yang memberikan berita-berita dusta, Allah akan tetap akan menyempurnakan dakwah ini. Ya. Walau dibenci dengan siapapun, dengan kesusahan apapun, dengan kedustaan apapun, tidak akan ada seorang pun yang bisa menghadang dakwah ini, ikhwah. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itu adab yang pertama. Hati-hati ya bagi orang-orang yang berdusta sampai seperti ini. Ya, mereka-mereka yang berdusta, ya, sampai terkadang dusta tersebut pun di-share lagi. Allahu Akbar. Ya, yang peng-share juga, yang menyebarkan juga tanpa peduli apakah yang dia kirim ke orang lain itu berita dusta ataukah tidak. Na'udzubillah min dzalik. Tapi intinya, ikhwah, mereka yang berdusta seperti ini azabnya jauh lebih dahsyat ketimbang dusta-dusta biasa. Kemudian fayusna'u bihi ma ra'aita ila yaumil qiyamah. Maka orang yang pendusta tadi itu, yang kedustaannya sampai ke ufuk, dia akan diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Hingga hari kiamat. Ini menunjukkan bahwasanya azabnya azab kubur, bukan azab neraka. Karena hingga hari kiamat. Sementara azab neraka itu ada setelah hari kiamat. Neraka sudah ada. Sekarang sudah ada neraka, sudah ada surga, Allah sudah ciptakan. Tapi azabnya itu baru ada, berlaku setelah hari kiamat. Ya, setelah hari kiamat. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakan, dan orang tersebut akan diazab seperti itu hingga hari kiamat. Berarti di sini Rasulullah SAW sedang berbicara tentang azab kubur. Walladzi ra'aitahu yusdakhu ra'suhu farajulun 'allamahul Qur'an fanama anhu bil-lail wa lam ya'mal fihi bin-nahar. Adapun orang yang kamu lihat dipecahkan kepalanya, dia adalah seorang yang Allah telah ajarkan dia Al-Qur'an. Tapi malamnya malah dia tidur, gak sholat isya, gak sholat subuh.
Demikian. Walam ya'mal fihi bin nahar, dan dia tak amalkan Al-Quran tersebut. Demikian ikhwah. Atau seorang yang Allah mudahkan dia menghafal Al-Quran, tapi malah nggak sholat isya. Demikian. Malam dia molor, nggak sholat maghrib, nggak sholat isya. Malamnya dia sholat enggak. Mungkin dia molor tidur, atau dia begadang, nggak tidur tapi nggak sholat maghrib dan nggak sholat isya. Siangnya pun dia tak pernah mengamalkan Al-Quran yang dia hafal. Maka dia akan diadab seperti ini. Demikian ikhwah. Kita nggak bisa mengartikan ini adalah nggak sholat tahajud. Sebab ikhwah, tahajud itu, sholat malam itu hukumnya kan nggak wajib. Kalau kita katakan nanti ini adalah sholat tahajud, berarti sholat tahajud mereka yang nggak sholat tahajud, berarti dia akan dapat azab. Begitu ikhwah. Ya, makanya Allahu a'lam bishawab, para syurahul hadis, para penterjemah ataupun pensyarah hadis mengartikan yaitu mereka yang fanama anhu bilail, di malam hari dia tidur, nggak sholat isya dan nggak sholat maghrib. Ya, sholat yang dilakukan pada malam hari. Kemudian di siang hari tak mengamalkan Al-Quran, sholat enggak, apapun enggak. Demikian, berjudi, minum khamar, apa yang diperintahkan dalam Al-Quran tak diamalkannya pada siang hari, dan apa yang dilarang dalam Al-Quran dia langgar. Makanya akhirnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, dia diadab seperti ini, dipecahkan kepalanya. Ya, padahal dia tahu tentang kewajiban-kewajibannya tersebut. Yuf'alu bihi ila yaumil qiyamah, demikianlah diperlakukan dia hingga hari kiamat. Ini juga menunjukkan bahwasanya ini adalah azab kubur. Walladzi ra'aita fit thaqabi fahumuz zunat. Adapun yang kamu lihat orang yang ada dalam tanur, ya, itu adalah para penzina. Yang tadi telah kita bacakan hadisnya, dalam tanur itu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Fi zunat, mereka adalah para penzina. Walladzi ra'aitahu fin nahri akilu riba. Adapun yang engkau lihat orang yang berenang-renang di sungai darah, yang dia mau ke pinggir sungai, dilempar lagi, terpanting dia lagi ke tempat semula, mereka adalah para pemakan riba. Wasyekhu fi asli syajarah Ibrahim alaihissalam. Adapun orang tua yang kamu lihat berada di bawah pohon, itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Wasibyanu haulahu auladun nas. Adapun anak-anak yang ada di sekeliling dia, itu adalah anak-anak manusia yang meninggal dalam keadaan, yang meninggal belum baligh. Ya, baik anak muslim maupun anak yang orang kafir. Kemudian walladzi yuqidun nar malikun khazinun nari. Adapun yang kamu lihat seorang yang posisinya berada di dekat pohon, dia menyalakan api, dia adalah Malik. Malaikat Malik, penjaga neraka. Kemudian wad darul ula allati dakhalta daru ammatil mu'minin. Adapun rumah yang pertama yang kau masuki, tadi kan kita sebutkan, telah disebutkan dalam hadis, setelah bertemu dengan laki-laki tua yang dikelilingi oleh anak-anak, kan dibawa ke atas tuh, dibawa ke atas pohon. Di situ beliau memasuki rumah pertama yang kata Rasulullah tadi, yaitu rumah yang belum pernah kulihat indahnya seperti itu. Belum pernah aku melihat ada rumah seindah itu. Di dalam rumah tersebut itu adalah rumah seluruh orang-orang mukmin di situ. Orang tuanya, para pemudanya, laki-lakinya, anak-anaknya, disitulah orang-orang mukmin semuanya. Orang-orang muslim di situ semua. Kemudian wa amma hadhihi dar fadaru syuhada. Adapun rumah yang kedua ini yang kamu lihat, artinya rumah yang kedua ini yang kata beliau lebih indah dibandingkan rumah yang pertama. Rumah sekarang ini, ya, rumah ini adalah darus syuhada, rumah khusus para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Wa ana Jibril, adapun aku Jibril. Ternyata dua laki-laki itu Jibril. Yang satu Jibril, wa hadza Mikail. Sementara yang ini adalah Mikail. Ternyata laki-laki yang membawa Rasulullah ya pergi berjalan keliling itu adalah Jibril dan Mikail. Kemudian irfarfa rasak. Coba kamu lihat ke atas. Kata Jibril, farafa'tu ra'si fa idza hiya fauqi mislu sahabi.
dan aku pun melihat, dan aku pun menengadahkan ke atas, melihat ke atas, ternyata di atas itu ada seperti awan. Jadi pohon yang demikian besar, di atas pohon itu ada awan. Qala dzaka manziluk. Dua malaikat mengatakan, itu adalah rumahmu. Qultu da'ani adkhul manzili. Biarkanlah aku, bawalah aku untuk bisa masuk melihat rumahku, kata Rasulullah. Qala, dua malaikat mengatakan, innahu baqiyun laka umrun lam tastakmilhu. Kata dua malaikat ini, sesungguhnya umurmu masih ada lagi sisa umurmu yang belum selesai. Artinya kamu nggak bisa masuk ke rumah tersebut sampai kamu wafat dulu. Nah, sekarang ini usiamu masih ada sisanya. Falau istakmalta ataita manzilak. Nanti kalau kamu sudah habiskan usiamu, kamu akan masuk ke rumahmu tersebut. Demikian ikhwah rahimallahu fikum, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Janaiz. Demikian, hadisnya cukup panjang, namun di sini menceritakan bagaimana azab kubur bagi pelaku dosa tertentu. Sebagaimana yang sudah kita bahas bahwasanya azab kubur itu secara umum akan ditimpakan kepada seluruh para pelaku dosa. Namun ada secara khusus, yaitu mufassal. Artinya dikarenakan dosa tertentu, maka orang tersebut akan ditimpakan jenis azab kubur tertentu. Seperti 4 hal ini, ikhwah, yaitu dosa berzina, dosa para penzina, pemakan riba, mereka yang yang pendusta, dusta, berzina, pemakan riba. Ini kan jenis daripada maksiat, dan mereka ini akan mendapatkan azab kubur dengan jenis tersendiri. Demikian ikhwah, ini namanya azab kubur yang mufassal. Demikian ikhwah, ya sebagaimana prinsip kita nggak bisa bicara dalam masalah ini kecuali hanya berdasarkan informasi baik dari Al-Quran dan dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah isi mimpinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwasanya kalau seorang Rasul yang mimpi, walaupun mimpinya mimpi buruk, ini kan mimpi buruk ini ikhwah, ya beliau harus menceritakan kepada umatnya, karena ini adalah wahyu harus disampaikan kepada umatnya. Tapi kalau kita yang bermimpi, seandainya lah kita melihat mimpi seperti ini dalam mimpi kita, maka kita nggak boleh menceritakannya kepada orang lain. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Insyaallah waktu kita sudah menjelang akhir. Tentunya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari maksiat-maksiat seperti ini, dan tentunya harapan kita agar kita bisa terjauh dari azab kubur yang seperti ini. Ya, dari seluruh jenis azab kubur. Kita mohon kepada Allah agar kita mendapatkan nikmat kubur. Demikian para pemirsa sekalian, semoga apa yang telah kita bacakan tadi bermanfaat, yang merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang menjadikan kita agar mewanti-wanti diri kita dari faktor penyebab azab kubur. Demikian aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatul Islam azani Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi kami di 021 823 6543. Kita angkat yang pertama, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, Anda berada di mana? Pak Dayat di Sukabumi. Pak Dayat di Sukabumi, silakan Pak Dayat. Mau bertanya begini, kan tadi berzina dan memakan riba, tapi setelah bertobat, apakah azab kubur itu juga akan didapatkan? Bagaimana Pak Ustaz? Kan jika sudah bertobat untuk menghindari dua masalah itu, apakah kita dapat juga azabnya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Dayep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Barakallahu fiik, Bapak yang bertanya tadi. Ikhwah, para pemirsa rahimanallahu wa iyyakum, satu hal yang perlu dan penting untuk kita ketahui bahwasanya seberapa banyak pun dosa yang dilakukan oleh seorang anak Adam, siapapun dia, ya, apabila dia bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuhah, maka Allah akan menghapus seluruh dosanya. Allah akan menerima taubatnya. Seperti misalnya dosa berbuat syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar, lebih parah ketimbang dosa syirik. Di mana apabila seorang melakukan perbuatan syirik dan dia tak sempat taubat dari kesyirikannya, maka Allah tak akan ampuni dia. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tak akan pernah mengampunkan dosa orang yang berbuat syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah masih mengampunkan dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Maksudnya apa ikhwah? Mereka yang berbuat syirik dan belum bertobat dari kesyirikannya hingga dia meninggal, maka dosa ini takkan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah mengatakan, "Wa may yusyrik billah faqad haramallahu 'alail jannah." Wa may yusyrik billah, barang siapa yang mensekutukan Allah, maka Allah haramkan dia masuk surga. Itu kalau dosa syirik yang dia berbuat syirik sampai dia meninggal belum juga sempat taubat. Tetapi kalau seorang sempat taubat kepada Allah dengan taubatan nasuhah, dengan taubat yang benar-benar tulus dan ikhlas, syaratnya yaitu dia menyesal. Yang kedua, dia tidak ada keinginan, dia berhentikan, dia stop dosa tersebut. Yang ketiga, dia tidak ada keinginan sedikit pun untuk mengulangi perbuatan tersebut karena dia sudah kapok. Demikian. Dia sangat menyesal. Kalau dia memiliki 3 syarat ini, maka Allah pasti akan menerima taubatnya. Kalau kejahatan dia terkait dengan orang lain, hak orang lain, mungkin ada harta orang yang dia ambil tanpa izin dia, atau ada kehormatan yang orang lain yang telah dia rusak, ya, maka dia harus minta maaf. Dia minta halalkan dari orang tersebut. Kalau yang terkait dengan hak orang lain, maka ada 4 syaratnya. Jika ini sudah terpenuhi, Allah akan mengampuni dosanya. Demikian ikhwan. Itu dosa syirik. Apalagi zina, apalagi dosa dosa zina, dosa minum khamar, atau dosa makan riba. Kalau dia sempat bertaubat dan memenuhi syarat-syarat pertaubatan, Allah akan terima taubatnya dan Allah akan hapus dosanya. Bahkan dalam sebuah hadis kudusi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalaupun seorang anak Adam memiliki dosa hingga hatta balagha ananas sama, hingga sampai ke langit, kemudian dia datang bertaubat kepada Allah, Allah akan hapuskan semuanya. Dan Allah katakan, wala ubali, aku enggak peduli, aku hapuskan. Tapi tentunya dengan syarat dan ketentuan taubat yang berlaku. Jika tak memenuhi syarat, Allah enggak akan ampuni, khusus untuk syirik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi bagi kita yang kita merasa di masa lalu kita banyak melakukan kemaksiatan, bukan hanya dosa kecil tapi malah dosa besar, kita merasa tidak ada satu dosa besar pun kecuali kita telah lakukan, dan sekarang kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, taubatlah taubatan nasuhah. Wa tubu ilallahi taubatan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuhah. Wahai orang beriman, bertobatlah kalian dengan taubat yang nasuhah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah wahai orang-orang mukmin seluruhnya. Seluruhnya kalian bertobatlah kepada Allah. Allah pasti Allah akan kabulkan taubat kita. Innallaha yaqbalut taubata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
mengampuni, menerima tobat seorang hamba malam yughargir, selama dia belum dicabut nyawanya, selama nyawanya belum sampai ke tenggorokan. Dalam hadis yang lain yaitu sebelum hatta tatlu asyams min maghribiha, sampai matahari terbit dari barat. Kalau sudah matahari terbit dari barat, maka tidak akan diterima lagi taubatnya. Demikian ikhwah. Jadi bapak yang bertanya, ya, jika memang kita merasa melakukan dosa-dosa seperti itu, mumpung belum mati, maka segera bertobat. Dengan tobat nasuha, Allah pasti akan terima taubat kita. Allah pasti akan terima taubat kita. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha penerima taubat dan Maha penyayang bagi hamba-hambanya. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum. Masih kami angkat satu pertanyaan melalui telepon di 0218236543. Ya, silakan. Ya, Naam. Halo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana? Yang bisa mina di Cibinong. Baik, silakan Ibu. Barakallahu Ustaz. Afik barakallah. Ustaz, gambaran neraka kan sudah tahu Ustaz, gambaran tentang surga juga sesuai dengan roh yang ada di pohon surga yang sekarang. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, sekarang ini roh yang orang durhaka pada Allah itu berada di mana Ustaz? Ya, gambaran ruangannya Ustaz, mau nasihat Ustaz, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Akhi Afwan, tadi nggak gitu jelas pertanyaannya, bisa antum ulang? Coba yang hostnya coba, tadi kurang jelas tadi pertanyaannya. Gimana, bisa antum ulang sedikit? Nah Ustaz, kami juga tidak menyimak dengan baik Ustaz karena memang kurang jelas juga. Tapi yang dapat kami tangkap Ustaz dari pertanyaan beliau tentang gambaran roh orang yang diazab saat ini berada di mana Ustaz? Seperti itu yang kami tangkap Ustaz. Oh iya. Tapi jika memang seperti itu pertanyaannya, ini sudah kita pelajari di kajian-kajian lalu bahwasanya roh orang yang diazab itu dikembalikan ke jasadnya. Di kajian kita yang lalu telah kita bahas bahwasanya Rasulullah SAW menceritakan bahwa baik roh orang mukmin maupun roh orang kafir itu setelah dicabut, kemudian dibawa ke langit dan akhirnya dikembalikan ke jasadnya yang ada di kuburan. Udah dikembalikan ke jasad yang di kuburan. Jasad yang mana? Allahu a'lam bishawab. Karena setelah itu kisahnya, ceritanya, perjalanannya akan didatangi oleh dua malaikat yang berwarna biru dongker. Kemudian disuruh untuk duduk. Ya, kalau kita katakan dikembalikan ke jasadnya adalah jasad yang memang dikubumikan itu, terus gimana duduknya? Makanya ikhwah, di awal telah kita tegaskan bahwasanya kisah tentang perjalanan kita setelah kematian itu banyak hal-hal yang nggak bisa kita nalar. Ya, nggak bisa kita nalar. Jangankan kisah terkait dengan setelah kematian, kisah yang ada di dunia ini saja banyak hal-hal yang belum kita nalar. Bukan mustahil ikhwah, bukan mustahil, dia pasti, tapi belum bisa masuk ke nalar kita. Jadi dikembalikan ke jasadnya. Apabila dia seorang mukmin dan diberi fitnah kubur, yaitu tiga pertanyaan, dia berhasil menjawab pertanyaannya, maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Dibukakan untuk dia pintu surga, dia melihat surganya, dan dia cium aroma wangi surga. Dan doanya hanya satu, ya Allah segerakan hari kiamat. Adapun mereka orang kafir yang gak mampu, orang munafik atau pelaku-pelaku dosa yang gak mampu menjawab tiga pertanyaan tersebut, maka dia akan mendapat azab kubur dengan berbagai macam azabnya, seperti yang kita sebutkan tadi. Ya, jadi rohnya itu ya ketika dikembalikan ke jasadnya, dan dia akan diazab dengan jasadnya. Roh azab tersebut akan ditimbakan kepada roh dan jasad. Ya tentunya ini sudah kisah alam barzakh. Demikian ikhwah. Jadi bukan terpisah antara jasad dengan ruhnya. Itulah yang telah kita pelajari di kajian yang lalu. Demikian, baik orang mukmin
Ketika dia mendapat nikmat kubur, dia akan mendapat nikmat kubur, roh dan jasadnya. Demikian juga seorang yang kafir atau munafik ataupun para pelaku durjana, pelaku dosa, dia mendapat azab kubur, dan azab kuburnya itu akan dirasakan roh dan jasadnya. Demikian para pemirsa, para pemerhati Roja TV dan pendengar radio Roja dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku lu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.